Oki dan dokter Samara yang memang ada di lingkaran case ini sendiri. Nah, kalau menurut Mas Tony sendiri, seperti apa sih menyikapinya keberadaan sosok Dokter O dan Dokter S ini? Kalau saya membaca dakwaan, peristiwa ini dimulainya dari adanya Dokter S atau Dokip yang mereview produk Reza Gladys, ya, serum poster kalau tidak salah, yang pertama kali direview. Nah, kemudian dimanfaatkanlah oleh Nikita Mirzani. Artinya Nikita Mirzani menyinggung soal live-nya atau reviewnya Dokip. Nah, kemudian setelah itu, setelah Nikita Mirzani, setelah Dokter Reza Gladys ini ketakutan kan, setelah komunikasi dengan Oki kan, Oki lah yang menyarankan Reza Gladys ini agar menutup mulut ya Nikita Mirzani, disumpal lah gitu mulutnya kalau mau diem kan itu. Nah, kemudian Dokter Oki juga saya baca di dakwaan itu mulai dari ya dia yang menghubungi dokter atau komunikasi dengan Dokter Reza Gladys sampai terakhir di transfernya uang. Oki ini masih komunikasi tuh dengan Nikita Mirzani, memastikan bahwa uangnya itu sudah ditransfer atau belum. Memantau ya, Pak? Ya, memantau, memonitor. Artinya sampai tindak pidana itu selesai dilakukan, Dokter Oki ini ya itu memonitor. Cuma persoalannya ya dia tidak dijadikan tersangka kan oleh penyidik. Nah, ini yang tahu penyidik nih. Ya, apakah penyidik sudah jujur? Ya, atau ya masuk angin kan? Yang tahu penyidik. Tapi kalau melihat dari ya dakwaan jaksa ini, Dokter Oki ini kan memonitor sampai akhir, sampai tahu ya bahwa uangnya juga sudah ditransfer 2 miliar, dan Dokter Oki dalam dakwaan itu mengatakan kepada Nikita besok ditagih yang kurangannya kan. Nah, artinya ada ya, menurut saya ada keterlibatan dalam memonitor ya. Cuma apakah penyidik menunggu dulu Dokter Okinya ini dapat atau tidak ya? Kalau dapat ditetapkan tersangka, apakah penyidik menunggu ya keterangan Dokter Oki dapat atau tidak, atau keterangan dokter Nikita Mirzani kebagian atau tidak, ya saya nggak tahu. Kalau parameternya itu ya, harus menerima dulu bagian dari Nikita Mirzani, kemudian kalau Nikita Mirzaninya mengatakan Dokter Oki tidak kebagian uang itu, ya sulit kalau penyidiknya hanya menunggu kebagian uang kalau untuk ditetapkan tersangka. Sementara Nikita Mirzaninya bisa saja kan ya Oki nggak kebagian kan, itu bisa saja kan. Nah, jadi ini kembali kepada kejujuran penyidik itu. Berarti memang ada dua kemungkinan ya. Jadi tidak serta-merta hanya berdasarkan chat Oki yang menjadi penjembatan antara RG dan NM. Ya, yang kita baca dalam dakwaan ya, Oki ini ada keterlibatan memonitor sampai selesai ya, penghubung juga. Tetapi kan faktanya Oki tidak disidangkan, tidak ditetapkan tersangka. Nah, berarti menjadi penghubung saja mungkin bagi penyidik belum memenuhi unsur untuk ditetapkan tersangka perbuatannya, mungkin ya. Ya silakanlah. Publik juga bisa menilai apabila ada sesuatu yang ini yang kurang, ya bisa mengkritik kepolisian kan. Boleh-boleh saja, kepolisian itu harus dikritik ya, supaya dia kerja lebih hati-hati. Sama pengacara Nikita Mirzani ketika mempersoalkan juga ya, di sisi lain itu mengkritik, penyidik mengkritik dong, jangan asal menerapkan pasal awalnya kan gitu. Dari awal 368 kan itu, begitu masuk persidangan 369 kan gitu. Jadi hikmahnya itu kritikan bagus ya. Tetapi apakah bisa berhasil atau tidak mempersoalkan itu? Menurut saya tidak bisa. Karena
jaksa mengajukan dakwaan langsung ke 369. Nah, mungkin menurut jaksa ini yang lebih masuk 369 nih daripada 368. Itu boleh-boleh saja, yang penting jaksanya nanti bisa membuktikan. Berarti ini bisa terbukti kalaupun nanti Oki akan menjadi saksi. Oki akan menjadi saksi, pasti ditanya oleh hakim mengenai peranannya itu, dan pasti akan ditanya oleh hakim juga mengenai dapat uang atau tidak, itu dapat bagian atau tidak. Nah, nanti ya, meskipun penyidik tidak menetapkan tersangka Dr. Oki, tetapi nanti kembali apabila hakim menganggap Oki ini terlibat, maka nanti di akhir putusannya Oki bisa kena. Nanti penyidik bisa menindaklanjuti Oki berdasarkan putusan pengadilan. Nah, jadi ngeri-ngeri sedap ini nanti Oki bersaksi ini. Lihat saja nanti kalau bersaksi, siap-siap itu dicecar oleh jaksa, siap-siap dicecar oleh hakim. Tapi kalau, mohon maaf, tidak ada tanda kutip ya, sesuatu ya, pasti dicecar. Tapi kalau ada sesuatu, ya mungkin kompak dari penyidik, dari jaksa sampai hakimnya juga tidak akan cari inti bahwa Dr. Eki itu terlibat itu nanti. Oki bisa jadi saksi kunci dari persoalan ini kali ya Bang ya. Artinya ya mencuatnya ini Oki yang tahu segala-segalanya. Ya kalau saksi kunci sih tidak ya, tetapi publik kan begini, kok Oki tidak bisa jadi, kok tidak ditetapkan tersangka kan itu. Nah, nanti ini akan terungkap di persidangan secara jelas nanti bagaimana penilaian hakim terhadap ya peranan Oki, apakah secara bersama-sama juga dan terlibat atau bagaimana. Nah, kita tunggu saja nanti di pembuktian pada saat Oki diperiksa sebagai saksi. Tadi Oki bilang kan katanya saya siap bersaksi di persidangan. Udah jaraknya seakan dia Punya peluru, sudah punya peluru, udah kunci. Ya, Oki pasti diperiksa dan pasti siap. Tapi kan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dilontarkan oleh penuntut umum, ya, oleh hakim kan belum tahu. Ya kita lihat saja nanti ya. Saya sebagai masyarakat ya berharap kasus ini dibuka terang benderang. Ya, jadi supaya tuntas, biar ada kepastian hukum. Ini pemerasan atau tidak, nih kita medianya terbukti atau tidak. Kalau terbukti pelakunya itu siapa saja, apakah Nikita sama Mail saja atau ada pelaku lain yang terlibat, biar tuntas semuanya. Berarti terakhir ya Bang, berarti posisi Oki ini belum tentu apanya, masih 50-50, bisa benar, bisa tidak, masih ketar-ketir nih. Masih ketar-ketir karena masih ada satu session lagi, yaitu di persidangan saat Oki diperiksa sebagai saksi. Itu nanti kita saksikan sama-sama lah.